Shalom, salam jumpa kembali dalam Sahabat Seperjalanan yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini Sabtu 29 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pencobaan datang dari mana? Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 3 ayat 13, pasal 5 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami berjuang di dalam setiap kehidupan kami agar hidup kami makin benar dan makin baik di mata Tuhan, dan Tuhan tolong kami untuk bisa memahami tentang pencobaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah pertanyaan yang klasik, yaitu tentang pencobaan, dan ini menjadi sebuah perdebatan antara para teolog, bahkan sampai kepada jemaat biasa, bahkan anak-anak pun bertanya, mengapa harus ada pencobaan? Pertanyaan paling dasar adalah dimulai dari penciptaan. Mengapa Tuhan mengizinkan adanya buah pengetahuan, pohon tentang pengetahuan baik dan jahat? Bukankah itu menjadi sebuah cobaan buat manusia yang membuat manusia jatuh di dalam dosa? Pertanyaan mengapa itu terus ditanyakan sampai saat sekarang. Perdebatan demi perdebatan pun terjadi. Mengapa harus ada pencobaan? Bukankah kalau itu tidak Tuhan ciptakan yang namanya pohon pengetahuan baik dan jahat, maka manusia tidak jatuh di dalam dosa? Ada banyak pertanyaan yang sulit kita bisa menerimanya dan mengertinya. Bukan karena tidak ada jawaban, namun kita akan sulit memahami jawaban yang diberikan oleh Allah, sekalipun Allah menyampaikan semuanya itu. Namun kalau kita kembali mengilik dan menilik akan apa yang Tuhan berikan kepada kita yang bernama free will, yaitu kehendak bebas. Allah menciptakan manusia bukan robot. Allah menciptakan manusia bukan benda. Maka setiap makhluk hidup ada kehendak di dalamnya. Dan Allah sudah memberikan potensi, yaitu kehendak dalam diri manusia, sebuah ketaatan. Tetapi ada sebuah kemandirian manusia untuk melangkah dengan cara pikirnya sendiri, cara kemudian tindakannya sendiri. Dan manusia kemudian mengambil jalur langkah yang salah, bukan mengambil sebuah ketaatan dan kemudian jatuh di dalam dosa, melanggar kebenaran firman Allah. Tatkala manusia melanggar kebenaran firman Allah, maka kemudian pertanyaan timbul kembali. Yang salah siapa? Apakah manusia atau Tuhan? Kalau kita katakan yang salah adalah manusia, karena manusia memilih perkara yang salah, maka kita boleh katakan manusialah yang salah mengambil sebuah keputusan yang keliru. Tetapi kalau kita mau menyalahkan Tuhan, kita akan berkata dengan sebuah statement yang sama. Mengapa Tuhan izinkan adanya pohon pengetahuan baik dan jahat? Sampai titik sini kita belajar kepada doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini diucapkan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Sesungguhnya pencobaan itu timbul bukan dari Tuhan. Pencobaan itu kita sendiri yang salah memilih langkah, salah mengambil sebuah keputusan, sebagaimana penjelasan di awal. Karena Allah memberikan sebuah kehendak bebas ke dalam diri manusia yang diberikan kemampuan untuk taat. Dan karena kita dalam makhluk hidup, kita bukan benda. Kita mungkin benda-benda lain seperti bintang, bulan, matahari, dan benda-benda hidup yang lain yang sifatnya tidak punya kehendak. Dia akan taat sepenuhnya. Tidak pernah ada sebuah tindakan untuk melawan apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Dia tunduk sepenuhnya. Tetapi kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, memiliki kehendak. Dan kehendak itu sesungguhnya adalah sebuah keindahan, sebuah berkat yang Allah berikan kepada kita. Namun tatkala disalahgunakan, maka tidak tepat kemudian kita menyalahkan Tuhan. Di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus seyogianya, bagaimana supaya kita terhindar daripada pencobaan, maka firman Tuhan mengajarkan hidup kita harus senantiasa terkait, terpaut, terkoneksi, terikat, tersambung dengan Allah, sumber hidup kita, Sang Pencipta kita, dengan Kristus yang menyelamatkan dan menebus kita, yang sudah mengangkat seluruh dosa-dosa kita. Kebaikan Allah, tatkala kemudian kita salah langkah, Kristus datang ke dalam dunia agar yang terputus itu kembali disambung dan dihubungkan kembali. Artinya
Allah yang Maha Kasih juga tidak membiarkan kita terkala salah langkah, lalu kemudian kita terjerumus dan masuk ke dalam kebinasaan. Allah sediakan jalan baru kembali. Kalau kita melihat di dalam sebuah cerita bagaimana kita sedang membuat anak-anak tumbuh mandiri, terkadang anak tidak mungkin terus dituntun. Dia harus memutuskan sendiri. Tatkala kemudian anak itu jalan tersesat, orang tua itu akan mencari kembali, mengambil kembali supaya dia kembali kepada jalan yang tepat dan jalan yang benar, yaitu jalan bersama dengan Tuhan. Maka itu adalah kebaikan Allah. Sekalipun kita jatuh berbuat dosa, Allah tetap menerima kita. Tetapi tatkala kemudian kehendak bebas yang ada pada diri kita salah gunakan, Allah mengizinkan kita berumah tangga, tapi kita tidak bisa mengolah rumah tangga dengan baik. Ketidaksetiaan manusia tidak hanya kepada Allah, bukankah sifat manusia? Tatkala keputusannya diambil dengan cara keliru, kita juga bisa tidak setia kepada pasangan. Kita juga bisa memberontak dan berlaku hal-hal yang buruk. Tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada manusia. Kehendak bebas itu sesungguhnya adalah anugerah bahwa engkau akan dinilai, engkau akan dilihat sejauh mana kesetiaanmu, sejauh mana sebuah dedikasi, komitmen, dan kemudian keberpautan hidup kita kepada Tuhan dan kepada perintahnya. Tatkala kita hidup berpaut dan melekat kepada perintahnya, maka hidup kita akan di dalam jalan kebenaran. Doa Bapa kami yang berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, adalah sebuah doa yang harus terus kita ungkapkan, kita naikkan dengan sebuah kalimat pada ayat bagian yang berikutnya. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau seluruh hidup kita tujuannya adalah buat kerajaan Allah, buat kemuliaan Allah, kita akan kuat menghadapi cobaan dalam bentuk apapun, dan kita akan senantiasa hidup dalam kebenaran dan kekudusan bersama dengan Tuhan. Selama kita kemudian itu sebuah keputusan yang kita ambil, kita salah jalan, yang salah kita, kemudian kita menyalahkan Tuhan. Sebuah pertanyaan, siapa sesungguhnya manusia? Manusia berdosa. Sesudah berbuat salah itu adalah dosa, lalu kemudian menyalahkan menjadi dosa berikutnya. Ini namanya dosa berlipat ganda. Sudah berdosa, menyalahkan pihak lain, berbuat dosa perkara baru, yaitu dosa menyalahkan pihak lain. Sahabat seperjalanan, biarlah kita terus berjuang agar melekat di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam firman, dan senantiasa terus berdoa mohon kekuatan Tuhan di dalam dunia dengan segala godaan yang ada. Ya Tuhan, jauhkanlah kami daripada pencobaan dan lepaskanlah kami daripada segala kejahatan, sehingga hidup kami menjadi benar dan hidup kami dijauhkan daripada segala perkara-perkara buruk yang bisa berpotensi kami lakukan di segala usia manusia, dari anak-anak sampai orang tua. Tidak peduli seberapa besar usia kita, selama kehendak itu ada dalam diri kita, dan itu merupakan anugerah yang Tuhan beri, lalu kita pakai menyimpang ke kiri dan ke kanan seperti bangsa Israel. Sekalipun sudah menjadi umat pilihan Allah, mereka bisa memilih perkara-perkara yang buruk. Biarlah kita terus belajar, hidup kita penuh dengan kesetiaan, kebenaran dan kekudusan. Hidup kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Cobaan seberat apapun, kita akan sanggup untuk melewatinya dan tidak melakukannya. Karena di dalam diri kita hanya sebuah tujuan hidup, memuliakan Allah, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.